Gadis menangis berlari keluar kamar. Adegan ini membuat semua pria di sana tertawa terbahak-bahak. Kemudian seorang pria bertato keluar dari dalam ruangan. Wajah masih menunjukkan kepuasan. Saat ini, seorang sedang memasukinya. Pertama, dia berurusan dengan bawahan di pintu. Terdengar suara tembakan di luar. Orang-orang ini segera mengambil senjata mereka. Pria bertato itu segera menyuruh pergi keluar dan mengintai. Setelah beberapa saat, anjing itu berlari masuk dari koridor. Pria bertato itu memutar lehernya untuk melihatnya. Melihat ada granat yang terpasang di atasnya. Setelah asap hilang, pembunuh itu keluar dari dalam. Namanya Tom, dia adalah pembunuh bayaran terkenal di daerah itu. Katanya belum ada yang pernah melihat wajah aslinya. Karena setiap orang yang bertemu dengannya akan kehilangan nyawanya. Setelah selesai berurusan pria bertato, dia kemudian dengan santai meninggalkan tempat kejadian. Tom pergi belum lama. Kemudian polisi yang dipimpin oleh Crow tiba di tempat kejadian. Awalnya ingin menanyakan untuk mendapatkan beberapa informasi dari orang yang sedang sekarat ini. Siapa yang mengira dia mati sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Saat dia hendak pergi, kemudian dia melihat peluru perak di tanah. Waktu kembali beberapa tahun yang lalu. CRAW dan rekannya Tommy sedang dalam misi di pelabuhan. Pada saat itu, mereka bertemu lawan yang serius. Orang ini memproklamirkan diri sebagai pembunuh Tom. CRAW sayangnya terkena pelurunya dan jatuh ke lantai. Di saat kritis, Tommy muncul dan menyelamatkan nyawanya. Dan Tom jatuh ke dalam air, hidup dan mati tidak diketahui. Setelah itu, keduanya mengira mereka telah selesai lawan mereka. Tapi Tom tidak mati, dia pergi ke rumah rekannya. Kemudian dengan kejam membunuh seluruh keluarganya. Ketika Crow tiba, satu-satunya petunjuk yang tersisa di tempat kejadian adalah peluru perak ini. Sejak saat itu hingga 3 tahun kemudian, CRAW selalu mencari keberadaan Tom. Tapi peduli berapa banyaknya usaha mencarinya, masih tidak dapat menemukannya. Sekarang petunjuk baru muncul. Dia memutuskan kali ini dia harus berurusan dengan akar masalahnya. Jadi temukan penjahat tentang kebun Jimmy. Kemudian diceritakan oleh Jimmy. Setiap kali Tom menyelesaikan tugasnya, dia akan menjalani operasi plastik sekali. Dan setelah itu, dia juga membunuh ahli bedah. Jadi belum ada yang melihat wajah aslinya. Saat ini satu-satunya cara adalah menemukan 2 gangster terbesar di sini. Salah satunya adalah geng Yakuza Jepang. Kepalanya bernama Yamamoto. Sebagai orang yang jahat, dia tidak melepaskan trik apapun untuk mencapai tujuannya. Di sisi lain adalah Tam Huang, dan pemimpin adalah Zhang Li. Kedua geng tidak pernah berada di langit yang sama. Crow mengkonfirmasikan bahwa kali ini Tom akan datang ke sini. Pasti mendapatkan instruksi dari salah satu dari 2 geng. Tentu saja tidak di luar perhitungan Crow. Tom melaju ke geng Tam Huang. Zhang Li memintanya untuk pergi dan merampok barang-barang Yakuza malam ini. Dan juga mengiriminya 2 asisten yang cukup berguna. Hao Nan dan Hao Bei. Tom mengerti dalam hatinya bahwa mereka ada di sini untuk membantu. Tetapi kenyataannya adalah untuk mengamatinya. Setelah malam tiba, tim Yakuza keluar dari gudang. Kemudian temui pengontrol pelabuhan. Ternyata orang-orang Tam Huang telah menyuap mereka sebelumnya. Setelah menerima instruksi Tom, semua junior Yakuza telah dibunuh. Kemudian Tom menemukan barang yang mereka kirimkan kali ini. Mobil cantik hanya untuk menutupi mata, kuda emas adalah tujuan utama. Setelah menyelesaikan misi, pasukan menyuruh seorang wanita cantik untuk membawa remunerasi ke kamar Tom. Kecantikan bermata giok datang ke kamar Tom. Tapi dia hanya tertarik pada uang di atas meja. Tapi sama sekali tidak tertarik padanya. Dia Tom Lon. Sebagai pembunuh bayaran kelas atas di area tersebut. Belum lama ini, dia baru saja menyelesaikan misi. Itu sebabnya mendapatkan gaji yang begitu sangat besar. Tapi begitu tugas selesai, polisi tiba di tempat kejadian. Kapten Crow, setelah melihat dari kondisi mayat saat ini, dia menebak. Pasti akan ada pejabat yang terlibat di dalamnya. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan dengan patuh menyerah.
Jadi dia segera mencari polisi yang paling mungkin untuk berpartisipasi. Setelah tekanan penyiksaan, dia mengatakan bahwa orang di belakang komandan adalah Guild Tam Huang. Dan dialah yang berkolusi dengan Triad untuk mencuri barang-barang Yakuda. Kali ini ada bukti bagus, sekarang bisa langsung menangkap orang. Tapi ketika mereka baru saja keluar dari pintu, sebuah peluru bersarang di dada polisi lainnya. Ternyata Tom sudah memikirkan ini dulu. Setelah menyelesaikan masalah, dia segera meninggalkan tempat kejadian. Ketika Crow mengejar di sana, Tom sudah lama pergi. Setelah kembali ke stasiun, Crow sangat marah. Gambar pembunuhan Tom terus bermunculan di kepalanya. Saat ini dia hanya bisa melampiaskan amarahnya di lapangan tembak. Sementara itu, Tom telah kembali ke Tam Huang dan laporkan ke Zhang Li tentang prestasi tadi. Zhang Li sangat puas dengan penampilan Tom. Tapi Hao Nan tidak terlalu senang. Dia menyuruh Tom untuk jangan terlalu sombong. Hanya dia adalah kepala pelayan hebat dari persekutuan Tam Huang. Sebelum tantangan Hao Nan, Tom tidak peduli. Karena targetku bukan Triad kecil ini. Malam itu, Tom sengaja memakai pakaian Yakuda untuk mencari Hao Bei. Dan gunakan pedang Yakuda untuk menghadapinya. Juga tidak lupa untuk meninggalkan beberapa petunjuk sebelum dia pergi. Keesokan harinya, Crow dan tim polisi menerima laporan. Ini membuat mereka secara keliru berpikir bahwa kedua geng itu mulai berkelahi. CRAW berpikir, sekarang mereka hanya perlu bertarung satu sama lain. Polisi hanya perlu menggunakan jaring untuk menangkap seluruh kedua geng itu. Sementara itu, Hao Nan mengetahui cerita adiknya dan langsung marah. Dia berharap momentum itu bisa mengirim orang untuk membalaskan dendam saudaranya. Tapi Zhang Li tidak mau melakukannya demi kedamaian geng. Hao Nan mendengar ini, hatinya sangat marah. Bahkan Zhang Li belum selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat itu, Tom menghentikan Hao Nan saat dia akan pergi. Sebelum dia pergi, dia memberinya kotak korek api. Hao Nan melihat alamat di kotak korek api dan segera mengerti apa yang dimaksud Tom. Sampai malam itu, Hao Nan mengirim orang untuk menyerang bawahan Yakuda. Dan juga membunuh asisten kuat Yamamoto. Seperti ini, kedua geng benar-benar memulai perang. Setelah mencapai tujuan, Tom segera menelepon untuk Zhang Li. Dan pembicaraan yang dilakukan Hao Nan untuknya. Setelah itu, Tom pergi ke geng Yamamoto untuk menemui putrinya Yoshida. Dia ingin menyuap Tom agar dia bisa membunuh seluruh keluarga Zhang Li. Dan juga mengirim beberapa orang untuk mengamatinya. Malam itu, di rumah Zhang Li. Zhang Li sedang bersiap untuk membawa keluarganya ke tempat yang aman. Tapi tanpa tahu, anak buah Yakuda menyergap di sekitar rumah. Di kantor, Zhang Li sedang berkemas. Lalu tiba-tiba Hao Nan masuk. Dia menyalahkan Zhang Li. Bawahan dan adik laki-laki saya sama-sama harus mati karena Tam Huang. Sekarang masih ingin melarikan diri. Zhang Li melihat bahwa masalah itu tidak bisa lagi diselamatkan. Harus segera mencabut pistol di bawah meja. Pada saat ini, Tom datang tepat waktu. Dan dengan cepat membuat Hao Nan jatuh ke lantai. Melihat ini, Zhang Li segera melepaskan tembakan dan menembak Hao Nan. Pintu mansion. Ternyata istri Zhang Li belum pernah meninggal. Tapi apa yang terjadi barusan telah direkam oleh bawahan Crow. Pada titik ini, Yamamoto telah ke Los Angeles sendirian. Tetapi begitu dia tiba di bandara, Crow mengirim seseorang untuk menemukannya. Kemudian tunjukkan padanya gambar yang baru saja mereka ambil.
Tapi Yamamoto membantah pernah bertemu Tom. CRAW juga tidak mau banyak bilang lagi. Tujuannya telah tercapai. CRAW baru saja pergi, ketika Tom membawa 2 koper ke sana. Dia secara pribadi mengirimkan kuda emas ke Yamamoto. Setelah melihatnya, dia sangat puas. Kemudian beri Tom sejumlah besar. Mengatakan yang sebenarnya. Ternyata dia dulu Tommy. Tahun itu dia membunuh Tom yang asli. Tetapi kematian istri dan anaknya tidak dapat diselamatkan. Untuk balas dendam, setelah operasi ortopedi, dia masih hidup dalam identitas Tom Lon. Dan menunggu hari ini datang. Setelah mengatakan itu, keduanya mulai bertarung dengan pedang. Tapi Yamamoto bukan lawannya. Dan dengan cepat kalah dalam pertempuran. Sebelum dia meninggal, dia memberitahu Tom. Tahun itu Crow yang mengungkapkan alamat keluarganya. Ini membuat Tom sekarang setengah curiga. Dalam kemarahannya, dia menghabisi Yamamoto. Dia memutuskan untuk pergi mencari Crow untuk bertanya tentang segalanya. Kemudian mereka berdua pergi ke tempat pertemuan. Tapi Crow tidak mengatakan apa-apa dan bergegas untuk memukulnya. Saat ini, keduanya masih berjuang. Tom menceritakan identitas aslinya kepada